let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam, NIM 2243131080. Nah, di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS, yaitu manajemen organisasi. Nah, langsung masuk ke videonya. Yang pertama, bagaimana PT Nur El Fatah itu merancang dan mengelola proses operasional untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada jemaah haji dan umroh. Perancangan dan pengelolaan proses operasional biasanya melibatkan pemetaan alur perjalanan ibadah, penetapan tanggung jawab setiap pihak, koordinasi dengan agen, maskapai, hotel, transportasi di Arab Saudi, dan perancangan kontingensi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran ibadah jemaah. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan nomor satunya, yaitu tentang PT Nur El Fatah sendiri merancang dan mengelola proses operasional haji dan umroh. Nah, secara sistematis untuk memastikan pelayanan optimal pada jemaah. Proses ini mencakup penyusunan alur perjalanan ibadah, pembagian tanggung jawab kepada petugas, serta koordinasi dengan maskapai, hotel, agen lokal, dan transportasi di Arab Saudi di sana. Bagaimana perusahaan itu menjamin kualitas layanan selama perjalanan ibadah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah. Kualitas layanan dijaga melalui pemilihan agen dan yang terpercaya, komunikasi dan yang efektif dengan jamaah, pendampingan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan jamaah selama perjalanan di Arab Saudi sampai di Indonesia. Selanjutnya ke nomor 2, yaitu jadi PT Nur El Fatah sendiri menjamin kualitas layanan haji dan umroh melalui 5 langkah terintegrasi: seleksi ketat mitra bersertifikat dengan kontrak ber-SLA, penerapan SOP detail pemantauan real time atau tim quality source. Nah, komunikasi 2 arah, terus melalui hotline dan aplikasi, pendamping langsung oleh pembimbing bersifat serta tim medis dan logistik, serta evaluasi berkelanjutan berdasarkan umpan balik jamaah untuk perbaikan layanan di musim berikutnya. Selanjutnya terkait dengan tantangan apa saja yang biasanya sering terjadi dalam teknik operasional di PT Nur El Fatah. Kalau tantangan operasionalnya sih biasanya berupa koordinasi dan regulasi dari pihak Saudi dan juga tim dari Nur El Fatah. Barangkali kok ada jamaah yang memang tidak menggunakan HP, itu biasanya rawan untuk tersesat. Jadi kalau bisa untuk jamaah yang tidak memegang HP itu biasanya didampingi oleh jamaah yang punya HP, seperti itu. Untuk operasional yang ada di sana. Dan untuk masalah logistik, mungkin masalah makan dan juga masalah tempat tinggal itu biasanya sudah dikoordinasikan dengan pembimbing dan mutawif dengan agen-agen yang ada di Arab. Jadi kita sudah punya tim yang ada di Arab seperti itu. Kemudian untuk pada saat perjalanan umroh biasanya sudah terkoordinasi dengan rapi, seperti itu sih. Nah, masuk yang ketiga, PT Nur El Fatah sendiri menghadapi tantangan operasional seperti koordinasi lintas tim dengan mitra di Arab Saudi, keterbatasan teknologi pada sebagian jamaah, kendala logistik terkait makanan dan akomodasi, serta manajemen perjalanan selama ibadah. Namun melalui sistem pendampingan, kehadiran tim lokal, dan koordinasi yang ketat, berbagai hambatan ini dapat meminimalkan secara efektif untuk menjaga kelancaran layanan sistem manajemen logistik di PT Nur El Fatah secara singkat itu sendiri. Lalu terkait
teknologi apa saja yang digunakan dalam melancarkan pelayanan operasional di Biro Nur El Fatah ini sendiri? Kalau untuk pelayanan biasanya kami sudah menyediakan untuk pendaftaran online. Jadi calon jemaah tidak perlu datang langsung ke kantor, jadi bisa melalui Minfa kalau kita biasanya sebut, bisa WA melalui Minfa itu sudah bisa melakukan pendaftaran. Dan untuk pembuatan konten atau pembuatan materi-materi terkait promosi di media sosial itu biasanya kita menggunakan HP saja, tidak menggunakan media yang lain seperti itu. Nah, yang keempat, PT Nur El Fatah memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif seperti sistem pendaftaran online melalui platform Menfa, penyebaran informasi dan proses via media sosial serta penggunaan perangkat digital untuk mempercepat komunikasi dan pelayanan. Pendekatan ini memberikan efisiensi operasional kemudian akses bagi jamaah dan jangkauan layanan yang lebih luas tanpa harus bergantung pada proses manual. Selanjutnya, bagaimana sistem manajemen logistik seperti penginapan, transportasi, dan konsumsi yang diatur agar sesuai dengan harapan jamaah yang ada di PT Nur El Fatah ini. Manajemen logistik seperti penginapan, transportasi, dan konsumsi biasanya diatur melalui kontrak dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Pemilihannya dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan kedekatan dengan lokasi ibadah. Manajemen Logistik PT Nur El Fatah mencakup pengaturan penginapan, transportasi, dan konsumsi melalui kontrak dengan mitra layanan di Arab Saudi yang dipilih berdasarkan kualitas dan lokasi strategis dekat tempat ibadah. Seluruh kebutuhan logistik koordinasikan sejak awal guna memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan ibadah haji. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menangani keluhan atau masukan dari jamaah terkait pelayanan yang diberikan. Penanganan keluhan, biro yang baik memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan atau masukan dari jamaah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas. Penanganan keluhan di PT Nur El Fatah secara singkat. Nah, perusahaan memiliki mekanisme khusus untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan atau masukan dari jamaah, baik selama perjalanan maupun setelah kepulangan. Masukan ini diterima melalui petugas lapangan, formulir evaluasi atau komunikasi langsung, lalu ketidaklanjutan sebagai bagian perbaikan layanan dan peningkatan kualitas periode berikutnya. Apa saja standar operasional, prosedur, atau SOP yang diterapkan dalam pelayanan kepada jamaah dan bagaimana penerapannya di lapangan? Untuk SOP sendiri dari kami, kita ada beberapa SOP yang memang dimulai dari sebelum perjalanan, mulai dari awal yaitu pendaftaran, kemudian dilanjutkan proses untuk penyerahan dokumen, perlengkapan dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan proses dari kami untuk pembelian tiket pesawat, kemudian booking untuk akomodasi selama di perjalanan, kemudian untuk pengurusan visa, kemudian nanti sebelum keberangkatan ada agenda manasik atau manasik itu seperti kita memberikan info kepada calon jamaah terkait hal-hal atau ilmu pengetahuan, kemudian tata cara ibadah dan lain-lain yang memang diperlukan selama proses ibadah. Kemudian nanti proses keberangkatan, proses ibadah umrah selama di sana, dan kemudian proses kepulangan. Seperti itu. Untuk pelaksanaannya sendiri itu dari awal sudah kita atur, dari tim sudah kami atur dengan sedemikian rupa. Jadi nanti ketika proses keberangkatan untuk pihak yang kami tunjuk yaitu tour leader ataupun pembimbing nanti bisa bekerja, bisa melaksanakan SOP yang sudah kami atur, dan semuanya insya Allah bisa berjalan dengan lancar seperti yang kami inginkan. Nah, masuk yang ketujuh, standar operasional prosedur SOP PT Nur El Fatah mencakup seluruh tahapan layanan, mulai dari pendaftaran dan penyerahan dokumen, distribusi, perlengkapan, pembelian tiket, dan pemesanan akomodasi. Pengurusan visa juga
manasik, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga pemulangan. Setiap tahapan dijalankan sesuai jadwal dan pembagian tugas yang jelas kepada tim, termasuk tour leader dan pembimbing, yang bertanggung jawab memastikan seluruh proses berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja operasional setelah setiap keberangkatan jemaah? Evaluasi sendiri ini kami ada beberapa cara. Dulu kami pernah dengan cara mengisi kuesioner itu, tapi tidak berlaku untuk semua grup ya. Jadi hanya ada beberapa kami misalkan untuk kuesioner itu berlaku ketika tour leader atau pembimbing yang berangkat itu bukan merupakan gimana ya bahasanya ya, pimpinan kami, bukan merupakan pimpinan kami. Misalkan dari ada Pak Yai siapa atau mungkin dari Ustadz siapa yang memang kami tugaskan untuk keberangkatan umroh. Nanti di sana ada pengisian kuesioner yang akan dikumpulkan di akhir program, akhir perjalanan. Kemudian juga kita biasanya itu sebelum akhir perjalanan, kita saat di Saudi, di Arab, itu kita memberikan pertanyaan kepada jamaah. Bagaimana pendapat dari jamaah apabila dalam pelayanan kami ada kekurangan, kami minta masukan dari jamaah, kritik dan saran yang memang bertujuan untuk membangun Nur El Fatah biar lebih meningkat dan lebih baik ke depan. Nah, masuk yang ke-8, PT Nur El Fatah itu sendiri melakukan evaluasi kinerja operasional secara fleksibel setelah setiap keberangkatan jamaah melalui dua metode utama, pengisian kuesioner di akhir perjalanan, khususnya saat pemimpin rombongan berasal dari tokoh eksternal, serta wawancara langsung atau dialog terbuka dengan jamaah selama di Arab Saudi. Masukan yang diperoleh, baik tertulis maupun lisan, dianalisis oleh tim manajemen sebagai dasar untuk perbaikan layanan dan meningkatkan kualitas operasional. Selanjutnya, apa bentuk pelatihan atau pembekalan yang diberikan kepada staf operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, kami di awal perjalanan atau sebelum dimulai perjalanan, kami memberikan informasi-informasi terkait kepada yang bersangkutan bagaimana alur ataupun langkah yang tepat untuk proses ibadah dari awal sampai akhir. Kemudian juga kami memberikan beberapa pembekalan berupa materi-materi terkait dengan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang memang digunakan untuk menunjang proses ibadah umrah tersebut. Kemudian juga kami memberikan gambaran bagaimana kondisi real yang ada di lapangan saat ini seperti apa, dan beberapa penyesuaian dari perubahan sistem dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Jadi kami informasikan seluruhnya kepada tim yang terkait agar nanti saat proses pelayanan kepada jamaah yang berangkat di masing-masing grup itu nanti bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa terjadi timbal balik yang baik, timbal balik yang bagus antara tim kami juga dengan jamaah yang berangkat untuk menjalankan ibadah umrah seperti itu. Nur El Fatah memberikan pelatihan dan pembekalan komprehensif kepada staf operasional sebelum keberangkatan, mencakup pemahaman alur ibadah umroh, materi keilmuan seperti fikih, gambaran kondisi lapangan, serta keterampilan komunikasi dengan jamaah. Pembekalan ini dirancang untuk memastikan staf siap menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan sesuai standar layanan selama mendampingi proses ibadah di lapangan. Terus yang terakhir, yaitu langkah apa yang diambil PT Nur El Fatah dalam inovasi operasional untuk terus meningkatkan kualitas layanan di tengah persaingan biro haji dan umroh lainnya. Kalau untuk inovasi kita sendiri itu untuk tetap eksis ya di antara travel yang lain. Yang jelas kami seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami menjunjung tinggi dengan memberikan
memberikan pelayanan yang terbaik dari kami, dari seluruh tim yang bertugas, dari mulai awal sebelum keberangkatan hingga proses keberangkatan dan setelah keberangkatan sudah kami sistem dan sudah kami atur dengan sebaik-baiknya, sehingga dari jamaah yang menjalankan ibadah umrah bisa merasakan ibadah yang lebih nyaman dan juga aman seperti itu. Kemudian juga dengan teknologi-teknologi yang sekarang itu kami juga terbuka bisa dilihat dari sosial media kami tetap memberikan fasilitas atau memberikan layanan dokumentasi kepada para jamaah. Karena apa? Untuk saat ini proses jamaah-jamaah yang menjalankan ibadah umrah itu ada keinginan atau ada kemauan ingin mendapatkan dokumentasi atas ibadah yang telah dilakukan. Maka dari itu kami menunjang itu semua dengan memberikan informasi, memberikan panduan kepada tim-tim kami untuk tetap bisa melayani ataupun mendukung dari kemauan jamaah yang berupa dokumentasi tersebut. Kemudian kami juga sudah merambat ke beberapa sosial media yang memang sekarang ini untuk dunia saat ini memang sudah mulainya ke online ya. Jadi memang sosial media kita juga ada beberapa sosial media, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kita juga sudah aktif semuanya. Kemudian kita juga untuk WA juga kita sudah ada WA bisnis dan lain sebagainya. Kita juga menerima pendaftaran dan komunikasi lewat online. Jadi untuk calon jamaah yang dari luar kota ataupun yang memang tidak ada waktu untuk datang secara offline ke kantor kami, bisa melalui online dari nomor yang memang kita sediakan ataupun sosial media yang kita sediakan. Seperti itu.